Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tauhid. Kita sedang membahas jenis-jenis syirik. Jumat 2 pekan lalu kita sudah membahas syirik dalam hal tawakal, yaitu orang bertawakal kepada selain Allah. Sekarang kita masuki pembahasan asyirku fit ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Apakah yang dimaksud dengan syirik dalam hal ketaatan? Syirik dalam hal ketaatan maknanya adalah taat kepada selain Allah, taat kepada ulama, kepada pemimpin dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kata Allah halal, ulama atau pemimpin menyatakan haram lalu diikuti. Kata Allah halal, ulama atau pemimpin menyatakan haram, diikuti pengharamannya. Itu taat yang syirik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Allah, orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan, sebagai Tuhan di samping Allah. Jadi orang-orang Nasrani disebut mempertuhankan pendeta. Nabi SAW pernah membacakan ayat ini di hadapan seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Dia mantan Nasrani. Tadinya dia beragama Nasrani dan tahu seluk-beluk ajaran Nasrani. Ketika ayat ini turun dibacakan oleh Nabi SAW bahwa orang-orang Nasrani itu mempertuhankan pendeta dan rahibnya, berkata Adi bin Hatim, ya Rasulullah lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, dulu kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta itu, tidak menyembah. Kenapa disebut mempertuhankan? Lalu Nabi SAW menjawab, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Tapi bukankah dahulu pendeta-pendeta mereka menghalalkan bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun ikut menghalalkannya.
Dan bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya, merubah ketentuan Allah, merubah syariat Allah? Bukankah begitu? Kata Adi, bala ya Rasulullah, benar demikian wahai Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, fatilka ibadatuhum, itulah yang disebut dengan ibadahnya orang Nasrani kepada pendeta. Bukan dengan cara ruku dan sujud, bukan dengan cara mengagung-agungkan, menyembah-nyembah pendeta dan rahib, tapi dengan cara mentaati semua yang dikatakan oleh pendeta sekalipun merubah aturan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Jadi Nabi SAW menafsirkan dijadikannya pendeta sebagai sesembahan oleh orang Nasrani dalam bentuk bukan berupa ruku, bukan berupa sujud, tapi berupa mentaati mereka dalam merubah hukum-hukum Allah, dalam merubah syariat-syariat Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan diikuti. Dan itulah yang disebut dengan ibadahnya orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Mereka menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai syarikat, sekutu, tandingan bagi Allah dalam hal tasyri'. Tasyri' itu penetapan syariat. Dan inilah yang disebut dengan ibadah kepada pendeta. Dan ini termasuk syirik besar. Berdasarkan firman Allah dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma tusyrikun. Kata Allah selanjutnya setelah mengatakan bahwa orang Nasrani menjadikan pendeta dan rahib itu sebagai sesembahan di samping Allah, Allah menyatakan, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah semata-mata, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maha Suci Allah dari apa-apa yang kalian sekutukan. Orang-orang Nasrani disebut menyekutukan Allah dengan para pendeta hanya dalam bentuk mentaati pendeta dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Serupa dengan ayat tadi adalah ayat yang terdapat dalam Al-An'am 121. Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa innash syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kata Allah, jangan kalian makan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena itu adalah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Kalau kalian mentaati mereka, mentaati wali-wali syaitan itu, kalian musyrik. Bukan lagi mentaati Allah, tapi mentaati sesama manusia yang menjadi pengikut syaitan. Allah menyatakan kalian musyrik karena menyekutukan Allah dengan makhluk. Oleh karena itulah maka bila ada satu aturan hukum yang dibuat oleh manusia, isinya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan,
lalu ditaati, diridhoi oleh kita ridho dengan aturan itu dan taat terhadap aturan itu, maka termasuk syirik di bidang ketaatan. Contoh aturan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ada aturan dihalalkannya riba, dihalalkannya zina, dihalalkannya yang lebih keji daripada zina, yaitu liwat, LGBT, L-nya apa? Lesbi, sesama wanita. G-nya apa? Gay, sesama lelaki. B-nya apa? Biseksual ya. ACDC, bisa kesana bisa kemari. T-nya apa? Transgender, ganti kelamin. LGBT dilegalkan, dihalalkan, kita ridho dengan hal itu, padahal itu haram. Keharaman liwat, hubungan sesama jenis, lebih kenceng, lebih besar dosanya daripada zina, lebih keji. Kenapa? Itu perkataan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Karena kalau zina antara laki dan perempuan, ada cara yang membuat bisa menjadi halal. Dengan cara apa? Menikah, bahkan menjadi ibadah. Tapi kalau hubungan sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat itu jadi halal, tidak ada. Keharamannya tidak bisa diotak-atik dengan cara apapun. Kalau berzina bisa hubungan laki perempuan bisa dibuat halal bahkan ibadah dengan menikah. Kalau sesama jenis tidak. Makanya dosanya lebih besar. Dilegalkan, dihalalkan, dibolehkan, dan kita mengikutinya, meridhoinya. Termasuk disamaratakannya pembagian waris antara laki dan perempuan. Lalu kita ridho dengan hal itu, kita mentaatinya, kita melaksanakannya dengan sepenuh keridhaan, kita sudah terjerumus dalam hal syirik di bidang ketaatan. Atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Contohnya apa yang dihalalkan terus diharamkan, diharamkannya, dilarangnya ta'adduduz zaujat. Apa artinya itu teh? Ta'addud zaujat itu berpoligami, halal apa haram menurut syariat Islam? Halal. Tahu ayatnya tidak? Ayat yang mana? Coba. Bagaimana bunyi ayatnya? Surah apa itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Halal. Lalu ada aturan yang mengharamkannya. Kita ridho, sorak, alhamdulillah untung ada ayat ini umpamanya ya. Maka dan ditaati. Maka kita sudah masuk dalam syirik di bidang ketaatan, karena itu adalah tabdilus syariah wa taghyiru ahkamillah. Merubah syariat, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bil qawanin syaitaniyah, dengan ketentuan atau hukum-hukum syaitan laknatullahi alaih. Faman wafaqahum ala dzalik wa radiya bihi wastahsanahu fahuwa musyrikun kafirun wal iyadzu billah. Siapa yang menyetujui hal itu, ridha dengan hal itu, menganggap bagus dan baik terhadap hal itu, dia sudah syirik dan kufur di bidang ketaatan wal iyadzu billah. Contoh lain, ini yang perlu dijelaskan secara rinci dan detail. Setengah saja penjelasannya bisa salah paham.
Wa min dzalika taqlidul fuqaha bittiba'i aqwalihimul mukhalifatil adillah idza kanat tuwafiqu ahwa'a ba'dhin nas. Di antara syirik di bidang ketaatan adalah taklid kepada para fuqaha dengan mengikuti pendapat para fuqaha yang bertolak belakang dengan dalil hanya sekadar sesuai dengan hawa nafsu dirinya. Seperti contoh talfiq. Talfiq itu adalah akhdul qawli bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang diikhtilafkan oleh para ulama hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dengan cara seluruh pendapat dikumpulkan, diambil yang paling enteng, yang paling ringan, yang paling sesuai dengan hawa nafsunya, bukan didasarkan pada kuatnya dalil, bukan didasarkan kepada rajih atau tidaknya nas, argumentasi, hujah tentang hal itu, tapi mana yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini lebih enteng, lebih tidak beresiko, lebih menguntungkan, ini aja yang diambil tanpa melihat dalil-dalil dari seluruh pendapat yang ada, lalu diikuti dan ditaati. Maka ini termasuk hal yang tidak boleh. Sikap yang benar bila kita menemukan ikhtilaf di kalangan ulama dan fuqaha adalah mempelajari seluruh dalil dari masalah yang diikhtilafkan. Ulama ini berpendapat begini, dalilnya ini. Sekarang ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang itu berpendapat begitu, alasannya begini. Yang lain lagi berpendapat beda lagi, nih dalilnya begini. Kita bisa pertimbangkan dari semua pendapat dalil mana yang lebih kuat sesuai dengan kapasitas ilmu yang ada pada diri kita. Secara objektif, insaf, adil, lalu ambil yang terkuat dan ihtiram kepada pendapat yang kita tidak ambil. Menghargai pendapat yang tidak kita ambil. Ambil yang menurut kita terkuat, apapun resikonya, yang tidak kita ambil selama ada rujukannya dari para ulama, kita toleran dan kita ihtiram kepada mereka. Itulah sikap kita, bukan diambil mana yang paling enteng, mana yang paling tidak beresiko, mana yang paling menguntungkan tanpa melihat dalil-dalil. Enggak, tapi yang menjadi patokan adalah dalilnya yang kita ikuti, bukan pendapatnya. Kenapa kita mengambil pendapat ini? Karena dalil ini yang lebih kuat dibanding yang itu. Jadi kembalinya adalah berpegang teguh kepada nas, kepada dalil. Pendapat orang boleh dibantah, boleh ditolak, kecuali pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau adalah wahyu. Berkata para ulama, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pendapatnya boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in. Kata beliau, idza ja'al haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Bila datang satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita agungkan, wajib kita simpan di atas kepala kita, wajib untuk kita tunduk dan patuh kepada isinya. Kedua, wa idza ja'ani sahabati radhiyallahu anhum ajmain fa'ala ar-ra's wal 'ain. Bila datang ucapan dari sahabat
sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Siapa sih sahabat itu? Terlebih khulafaur rasyidin. Maka itu pun diagungkan, disimpan di atas kepala, tidak disimpan di tempat rendah. Kita ikuti. Kenapa? Kita harus mengikuti juga ucapan para sahabat atas perintah Allah dan Rasulnya. Allah menjamin siapa saja yang mengikuti para sahabat dalam beragama ini, termasuk ucapan penjelasan mereka tentang agama, selama tidak saling bertolak belakang dengan sesama sahabat lain, maka wajib diikuti, dijamin oleh Allah benarnya. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar itu sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah kepada para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam beragama ini. Pendapat mereka lebih layak untuk diikuti, dan itu sikap para ulama tabi'in. Kata Imam Abu Hanifah, beliau ulama tabi'in, idza ja'al al-qawlu minas sahabah anis sahabah, idza ja'al qawlu anis sahabah, kalau datang ucapan dari sahabat, fa'ala ra'si wal ain, maka harus diletakkan di atas kepala kita, diagungkan, dinomorsatukan, diprioritaskan atas perintah Allah, atas perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dari Irbad bin Sariyah menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Jadi Allah dan Rasulnya yang merintahkan. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan, bila datang ucapan dari sahabat, simpan di atas kepala, agungkan dia, ikuti dia atas jaminan Allah dan Rasulnya. Wa idza ja'at tabi'in, tapi kalau ada ucapan dari tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Nah, kalau yang berkata demikian adalah Imam Abu Hanifah, layak. Kalau ada pendapat dari tabi'in, nanti dulu mereka ijtihad, saya juga bisa ijtihad. Kalau yang berkata begitu Imam Abu Hanifah, layak, karena Imam Abu Hanifah sendiri siapa? Ulama mujtahid dari kalangan tabi'in. Jangan sampai ucapan Abu Hanifah ini diucapkan oleh kita dalam menolak pendapat para ulama. Kalau ada pendapat ulama, nanti dulu mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Bahkan para ulama zaman itu tidak makan nasi, makannya roti kering yang sudah keras, yang apabila seperti Imam Ahmad mau makan, saking keringnya nggak bisa digigit langsung itu, karena kerasin. Karena di daerah Timur Tengah itu udaranya apa? Kering, kelembabannya sangat rendah. Udara itu menyerap cairan dari mana saja, termasuk cairan dari tubuh kita. Makanya kalau umpamanya tubuh kita tidak dibaluri oleh pelembab gitu ya, itu kering loh. Itu keriput-keriput, bisa belah-belah, si bibir juga bisa berdarah gitu ya. Menyerap cairan dari semua, termasuk dari roti. Ya. Jadi roti itu keras. Kalau mau dimakan, dicelupin dulu ke air, agak lunak baru bisa dikenyot. Jauh lebih bergizi kita makanannya. Tapi tidak jadi jaminan, jangan sampai kalau ulama ijtihad berpendapat, nanti dulu mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Itu kita tak tahu diri. Betul kita manusia, mereka manusia.
Perbedaannya lah mereka mah manusia yang hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis bahkan jutaan hadis dengan sanadnya, bahasa Arab bisa, pintar karena orang Arab, ya. Kegiatannya ibadah, ilmu, belajar, mengajar. Kalau malam hampir semalaman mereka tahajud. Kalau umpamanya siangnya mereka saum, mereka zuhud terhadap dunia. Kalau kita mah Al-Quran juz amma juga belum tentu hafal, ya tidak? Ya, bahasa Arab cuma bisa inni uhibbuki. Hadis tidak ada satupun yang hafal dengan sanadnya, paling hafal matannya, itu pun terjemahannya. Bagaimana bisa kita disamakan dengan mereka? Berani nggak kita mengatakan kepada dokter, dokter laki-laki, saya laki-laki, dokter bisa nyuntik, kenapa saya tidak? Bisa begitu? Tidak bisa. Betul, dokter laki-laki, dokter juga manusia, kita manusia, sama-sama makan nasi. Tapi dokterlah orang yang sudah terdidik belajar tentang kesehatan, tentang anatomi tubuh secara mendetail, tentang penyakit dan obatnya. Mereka dibimbing ahlinya, mereka itu praktek di bawah pengawasan ahlinya. Mereka dapat lisensi mengobati. Kalau kita paling dengar tentang kesehatan, paling baca tentang kesehatan, paling kita ini ikut seminar-seminar kesehatan. Lalu kita mau menyamakan kemampuan kita dengan dokter? No way. Jangan coba-coba, ya. Itu urusan dunia. Berani gak kita katakan ketika mobil kita, motor kita rusak, gak perlu ke bengkel. Montir laki-laki, saya juga laki-laki. Montir makan nasi, saya juga makan nasi. Apakah montir makan obeng? Kan tidak. Sama makan nasi. Montir bisa bongkar, kenapa saya tidak? Berani nggak bongkar sendiri? Silakan bongkar, bisa ngebongkarnya. Ya nggak bisa masangnya lagi. Itu dalam urusan dunia. Terlebih ini dalam urusan akhirat, ya. Nah, jadi kalau umpamanya Imam Abu Hanifah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, ya layak. Karena beliau adalah ulama mujtahid. Sama dengan dokter menyatakan dokter berpendapat mereka dokter, saya juga dokter, itu boleh kalau selevel. Tapi kalau tidak selevel nggak boleh mengatakan demikian. Nah, jadi perkataan Imam Abu Hanifah menunjukkan dahulukan nas. Sabda Nabi SAW, perkataan sahabat, oke, ya. Adapun perkataan ulama, beliau lebih suka ijtihad sendiri karena beliau pun ahli ijtihad dari kalangan tabi'in. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kulluna radun wa mardudun alaih illa sahiba hadzal qabr, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, setiap kita boleh membantah dan bisa juga dibantah kecuali pemilik kuburan ini. Imam Malik kan di Madinah, di Masjid Nabawi ngajarnya. Kuburan Nabi SAW ada di sampingnya. Beliau sambil nunjuk ketika ngajar. Jadi semua orang boleh membantah, boleh dibantah kecuali pemilik kuburan ini nih, yaitu Rasulullah SAW. Itu tidak boleh dibantah, harus ditaati. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada satu hadis yang sahih, itu madhabku. Siapa yang berpegang teguh kepada hadis yang sahih, berarti dia berpegang teguh kepada madhab Imam Syafi'i. Dalam ucapan lain beliau berkata, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid. Kalau ada ucapanku yang menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, campakkan saja ucapanku itu ke dinding. Jangan dipakai, jangan didengar, jangan diamalkan. Ikuti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ajibtu liqaumin
araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Imam Ahmad, aku heran kepada orang-orang yang sudah hafal, sudah faham sanad dan kesahihannya. Berarti dia ulama. Kalau sudah bisa memeriksa hadis, memeriksa sanad, tahu sahih tidaknya sebuah hadis, berarti dia mampu. Aku heran kepada orang yang sudah faham sanad, faham kesahihan atau tidaknya sebuah hadis, tapi dia mengikuti pendapat Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Para Allah berfirman, hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari nabinya itu, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Menunjukkan kalau sudah ada hadis yang kita sudah ketahui kesahihan sanadnya, pegang. Jangan sampai hadis ini dibuang lalu merujuk kepada pendapat ulama yang dia kagumi, padahal pendapat itu bertolak belakang dengan hadis tersebut. Dahulukan hadis. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tunazzala alaikum hijarah minas sama. Aqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibn Abbas, hampir saja turun batu dari langit kepada kalian nih sebagai azab, ya. Kalau aku berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian membantah dengan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Jadi tidak boleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan ucapan manusia lain, sekalipun manusia itu adalah sahabatnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh harus lebih didahulukan. Berkata pengarang kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Nama pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Fathul Majid yang juga pernah kita bahas, ada perkataan fal wajib ala kulli mukallafin idza balaghahu dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahima makna dzalik ayantahiya ilaihi wa ya'mala bihi wa in khalafahu man khalafahu. Wajib bagi setiap mukallaf, bila sudah sampai kepadanya dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul dan faham maknanya, wajib bagi dia untuk berpegang teguh kepada dalil itu dan beramal dengannya, sekalipun banyak orang yang menyelisihinya. Terus sampai pada perkataan fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa arafa aqwalahum ay'rida ala ma fil kitabi was sunnah. Fa inna kulla mujtahidin minal ulama wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabihi la budda ayadhkura dalilahu wal haqqu fil mas'alah wahid wal a'immatu muthabuna ala ijtihadihim fal munsif yaj'alu an-nadhar fi kalamihim wa ta'allamahu tariqan ila ma'rifatil masail wastahdharaha dhahnan wa tamyizan lis-shawab min al-khata bil adillah allati yadhkuruha al-mustaddilun wa ya'rifu bidzalik wa yu'rafu bidzalik man huwa as'ad bid dalil minal ulama fayattabi'uhu. Wajib bagi orang yang ingin menasihati dirinya sendiri, bila dia membaca kitab-kitab para ulama, menelaah isinya, mengetahui pendapat-pendapat para ulama, hendaklah semua pendapat itu ditimbang dengan kitab dan sunnah. Karena setiap mujtahid dari kalangan para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka pasti akan menerangkan dalil dari pendapat yang diambilnya.
Dan kebenaran dalam masalah yang diikhtilafkan hanya satu. Semua ulama dan imam yang berijtihad, mereka diberi pahala dengan ijtihadnya. Kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Para ulama mujtahidin mah mau salah mau benar berpahala. Kalau benar pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1 dan kesalahannya diampuni. Itu kalau ahlinya. Kalau mujtahid berdasarkan ilmu yang memadai untuk berijtihad. Maka orang yang insaf itu yang objektif, insaf itu yang adil. Orang yang insaf itu mereka akan menelaah dalil dari ucapan para ulama yang mereka telaah dalam masalah tersebut, lalu dengan kemampuan dan sikap insafnya dia bisa membedakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih benar dari dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Maka dari sinilah bisa diketahui siapa orang yang akan berbahagia dengan dalil dan ilmunya, dan siapa orang yang celaka dengan kebodohan dan sikap fanatismenya. Lalu sampai kepada ucapan qala rahimahullah ala qaulihi ta'ala fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, termasuk para ulama yang pendapatnya menurut kita sesuai dengan ilmu yang kita dapat lemah dibanding ulama lain. Kita tahu lemah itu ada perbandingan dengan pendapat ulama lain yang juga kita sama-sama telaah. Tapi kan kita nggak ngerti bahasa Arab, minimal ada terjemahannya. Ini berpendapat begini, dalilnya begini. Itu berpendapat begitu, dalilnya begitu. Bisa nggak kita bandingkan? Bisa. Sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Disertai dengan sikap insaf, objektif, adil, lepas dari fanatisme. Ini mah saya lebih suka ke ulama ini, lebih kenal. Itu mah jarang dibaca bukunya. Jadi mau benar mau salah ini, nggak boleh begitu. Itu subjektif namanya, tidak objektif, tidak insaf. Ya. Maka siapa yang mentaati seseorang yang menurut kita lemah dalilnya, dan kita tahu lemah dalilnya setelah dibandingkan dengan yang menurut kita lebih kuat. Kalau ternyata besok lusa kita belajar lagi ternyata berubah, ternyata yang kemarin dianggap lemah itu sebenarnya kuat, dan yang kemarin dianggap kuat sebenarnya lemah. Setelah kita dapat ilmu baru, nggak susah berubah. Yang kita ikuti dalil, bukan pendapat orangnya. Dan itu teralami oleh seluruh ulama. Apakah ulama pendapatnya tetap dari awal sampai matinya begitu? Tidak. Apakah para ulama suka berubah pendapatnya? Iya, sesuai dengan perubahan ilmu. Makna perubahan ilmu, penambahan ilmu. Dulu berpendapat begitu, sekarang berpendapat begini. Dulu dia mengatakan hadis itu sahih, setelah ditelaah lagi ternyata dhaif. Dulu ketika ditelaah dianggap dhaif, setelah ditelaah ulang dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, lebih banyak dari sebelumnya, ternyata ada dhaifnya. Lalu berubah. Ya, para ulama begitu. Berubahnya pendapat menunjukkan ada penambahan ilmu. Berubahnya pendapat menunjukkan dia terus belajar. Kalau dari awal sampai akhir sampai mati terus begitu, menunjukkan dia tidak belajar lagi. Makanya kita mengenal pendapat, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang dahulu.
Kalau jadi pendapat yang baru dalam masalah yang sama, berbeda. Dan ini menunjukkan beliau belajar terus. Begitu juga ulama-ulama lain. Kalau ternyata menemukan ada ulama yang menurut kita dalilnya lemah setelah dibandingkan dengan ulama lain, tapi kekeh saja diikuti, ditaati. Setelah mengetahui kelemahan hujjahnya, maka kata penulis Fathul Majid, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian tetap mentaati mereka, kalian sudah menyekutukan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini terjadi di banyak kalangan, teralami oleh banyak orang. Orang lebih fokus mengikuti pendapat tokoh yang dikaguminya tanpa memandang dalilnya, tanpa memandang hujjahnya. Mereka berpegang teguh kepada pendapatnya dan bukan kepada dalilnya. Dalilnya sering gak paham, yang penting kesimpulan akhir dari pendapatnya. Menyebarlah fitnah dan akhirnya manusia lebih taat kepada pendapat orang daripada dalil yang dipegang oleh orang yang diikutinya tersebut. Berdasarkan hal itulah maka min ittikhadil ahbar wa ruhban arbaban ta'atu ulama'id dhalal fima ahdathuhu fi dinillahi minal bid'ah wal khurafat wal dhalalat. Di antara sikap menjadikan pendeta dan rahib sebagai Tuhan di samping Allah adalah mentaati ulama-ulama yang keliru. Mereka mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama berupa kebid'ahan, khurafat dan kesesatan. Seperti contoh tawasul kepada orang-orang yang sudah mati, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, sampai-sampai mereka ditaklidi oleh pengikutnya dalam hal itu dan menganggap itu bagian dari agama. Ya, minta ke penghuni kubur itu dianggap bagian dari agama, dianggap bagian dari menghormati orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Yang dikuburkan di sini itu ulama, wali Allah, orang-orang soleh. Katakanlah iya benar. Apakah layak orang soleh yang sudah mati kita mintai dalam doa kita? Wahai mbah, wahai syekh yang dikuburkan di sini, tolong beri saya jodoh secepatnya, saya sudah lama ngejomblo. Bolehkah demikian? Tidak, wallahi sama sekali tidak. Tapi itu dianggap bagian dari agama ini. Siapa yang membantahnya dianggap sebagai pelecehan terhadap ulama soleh yang dikuburkan di sana. Dianggap sebagai sesuatu yang memprotes ajaran agama dalam keyakinan mereka. Berubahlah penilaian. Yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah, yang adat dianggap syariat, yang syariat dianggap adat, sehingga orang semakin jauh terjerumus ke dalam kesesatan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Inilah sikap yang dianggap syirik di bidang apa? Di bidang ketaatan. Di sisi lain, ada pihak yang sebaliknya daripada kelompok tadi. Kalau kelompok tadi gulu kepada ulama-ulama sampai melebihi batas, mau salah mau benar diikuti. Tidak peduli bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis yang dibeberkan oleh ulama-ulama lainnya. Nggak peduli, yang penting ini panutan saya nih. Itu satu pihak.
Di pihak lain ada yang sebaliknya, yang menjadi lawan dari hal itu, yaitu orang yang mewajibkan ijtihad kepada setiap orang walaupun bodoh. Seringnya mengutip ayatnya pasti benar, tapi disalah artikan dan disalah fahamkan. Ayatnya ma'ruf, masyhur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Diartikan apa coba? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, artinya jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Kan gitu ya? Jangan taklid. Akibat dari larangan jangan taklid mewajibkan ijtihad. Ayo ijtihad, jangan taklid, jangan ikut-ikut pendapat orang, ijtihad aja. Kita kan dikaruniai akal, kan gitu ya. Haramnya taklid melahirkan pendirian atau pendapat wajibnya ijtihad, padahal dia bodoh. Kalau itu diterapkan dalam urusan dunia saja bisa berbahaya. Kalau kamu sakit ya, jangan taklid ke dokter. Kalau kata dokter gini, jangan percaya. Kita kan punya otak, kita kan punya akal. Ijtihad, coba obati sendiri, cari obat sendiri. Diagnosa penyakit dirinya sendiri oleh otaknya yang dia katakan punya akal, punya otak, tapi otaknya, akalnya kosong dari ilmu tentang kesehatan dan penyakit. Kalau motormu mogok, jangan taklid ke bengkel, ke montir. Kamu kan punya akal, punya otak, bongkar aja sendiri. Coba bayangkan kalau ini dilakukan, apa yang terjadi? Hancur itu motornya. Betul kita punya akal, tapi akalnya kosong dari ilmu mesin, dari pengalaman bongkar pasang mesin. Kalau montir, otaknya sudah diisi oleh apa? Ilmu tentang mesin dan pengalaman bongkar pasang tahunan. Dari suara motor aja mereka itu tahu, oh ini kesalahannya di sini ya. Kalau kita enggak, suaranya segitu aja, gerung sama kan gitu. Coba kalau dalam urusan dunia ini berbahaya, apalagi urusan akhirat. Berawal dari kesalahpahaman dan salah arti. Mengartikan ayat wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, diartikan jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Lalu kesimpulannya ijtihad sendiri dengan kebodohannya berbahaya. Kita tanya, apa arti wala taqfu? Dia katakan jangan ikuti, kenapa tidak wala tattabi atau wala taqtadi? Tattabi itu ikuti, taqtadi juga ikuti. Kenapa ini wala taqfu? Apa asal kata taqfu? Ada yang tahu asal kata la taqfu dari apa? Dari apa fi'il madhi dari taqfu? Waqafa. Mana asal waqafa itu berdiri? Tapi konteks kalimatnya bersikap. Sikap bahasa Arabnya mauqif. Mauqifuna anil hukumah, mauqifuna anil mubtadi'ah. Sikap kita terhadap pemerintah, sikap kita terhadap ini. Itu maknanya bersikap. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, maknanya jangan bersikap tanpa ilmu. Artinya jangan berpendapat dengan kebodohan. Kalau sesuatu kamu tidak ketahui, jangan dulu berbicara, jangan ngomong, jangan beramal, jangan bersikap. Tanya ke ahlinya. Itu makna wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Bukan harus ijtihad. Bukan harus apa? Harus mengotak-atik masalah dengan otaknya, dengan akalnya. Ya. Walau kana jahilan la yuhsinu qira'atal Qur'an wa la ya'rifu syai'an minal ilm. Sekalipun dia itu bodoh, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Quran juga, tajwid makhrajnya kelihatan. Coba perhatikan. Ustaz-ustaz pada umumnya dia itu bisa benar atau tidaknya tajwid makhrajnya ketika baca ayat, ya enggak?
baca ayat wa wajadaka dhalan fahadza. Kok hadza? Beda artinya tuh. Kelihatan tajwid makhrajnya aja nggak benar. Dijamin orang itu nggak akan bisa bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak memiliki background pendidikan Islam seperti nggak pernah belajar tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, apalagi bahasa Arab. Kelihatan hanya dengan baca ayat, hanya dengan baca hadis kita bisa tahu kapasitas ilmu dia. Asal ayat dan hadis yang dibacakan itu lafaz aslinya bukan terjemahannya. Ya, apalagi orang itu nggak pernah baca lafaz asli, hanya terjemahan. Allah berfirman yang artinya begini, Nabi bersabda yang artinya begini, lafaz aslinya nggak diucapkan karena dia nggak pede. Yang seperti itu kemudian ijtihad, bayangkan apa jadinya. Sama dengan orang punya motor kemudian mogok, nggak mau taklid ke bengkel, lalu dia ijtihad dengan kebodohan yang tentang mesin dia bongkar. Apa yang terjadi? Hancur itu motor. Jadi barang rongsokan, jadi besi kiloan, sudah dijual juga itu mah di kilo. Hasil dari ijtihad tanpa ilmu dalam masalah duniawi. Bayangkan kalau itu terjadi dalam masalah agama. Lalu orang itu yang tadi menyatakan wa yuharrimuna an-nadhar fi kutubil fiqh wa yuriduna minal juhal ayastanbitu al-ahkamil kitab was sunnah. Orang itu mengharamkan menelaah kitab-kitab hanya karena kitab ini bikinan orang. Ulama itu orang, betul orang, tapi orang yang ahli di bidangnya, ya. Mereka ingin orang-orang bodoh istimbat dari dalam masalah dalam aspek hukum dari kitab dan sunnah langsung dengan otaknya, ijtihad dengan otaknya sendiri. Maka mereka itu lebih berbahaya dari yang pertama tadi. Jadi intinya taklid secara membabi buta tidak boleh, ijtihad dengan kebodohannya juga haram, tidak boleh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wasat khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, di tengah-tengah antara dua kubu tadi. Dalam arti kita tidak taklid buta kepada para ulama, tidak fanatik buta kepada mereka. Kita mempelajari seluruh pendapat yang ada, lalu kita ambil mana pendapat yang menurut kita lebih kuat, dan ihtiram, menghormati, menghargai pendapat yang kita tidak ambil, menghargai pendapat yang tidak kita ambil, menghargai orang yang pendapatnya kita tidak ambil, menghargai orang yang pendapatnya berbeda dengan kita. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penyebab berselisihnya kita dengan sama muslim. Tidak boleh menyebabkan tidak mau sholat berjamaah bareng-bareng dengan orang yang berbeda sholatnya dengan kita. Tidak. Karena masing-masing orang akan dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Gulu berlebih-lebihan, fanatisme yang berlebih-lebihan, taklid buta yang terlarang tidak kita lakukan, tapi ijtihad dengan kebodohan kita juga tidak boleh. Hal terbaik kalau kita sakit dan kita bukanlah dokter, bukanlah orang yang paham tentang kesehatan, datang ke dokter nanya, boleh tanya secara detail, penyakit saya apa dok? Kenapa gejalanya begini, penyebabnya apa? Obat ini kenapa obat ini nggak obat itu? Boleh nggak bertanya begitu ke dokter? Boleh, hak pasien itu, ya. Agar tahu, oh ini kan dokter itu kalau memberi obat ada beberapa macam. Ini antibiotik harus habis. Fungsi antibiotik begini. Nah ini obat penurun panas. Harus makannya setelah makan atau sebelum makan. Ini fungsinya begini. Nah ini obat mah harus dimakan sebelum makan dalam keadaan perut kosong, kan begitu ya?
Jadi kita faham, oh iya, itu dalam masalah duniawi, ya. Masalah motor rusak, nanya boleh nggak ke bengkel? Boleh. Ini rusaknya apa? Oh ini, kenapa penyebabnya? Oh ini terlalu digerung-gerung gitu, sering sedikit-sedikit gerung-gerung gitu ya. Atau sering jumping merenya, makanya tuh spionnya bengkok. Akhirnya kita faham, dan untuk ke depan kita bisa meminimalisir risiko kerusakan setelah kita faham. Itulah urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Jadi intinya tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan azanillah wa iyyakum, sore ini cukup sampai di sini penjelasan kita. Insyaallah lanjutan dari bab ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu yang tersisa untuk bertanya jawab, dan kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Bertanya apa yang dimaksud dengan merenungkan kebesaran Allah, kehancuran dunia, kengerian akhirat yang bisa membawa kita untuk istiqamah. Taib. Yang dimaksud dengan merenungkan kebesaran Allah adalah membayangkan, memikirkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah, dan itu dengan cara banyak langkah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah memperhatikan kebesaran alam jagat raya ini. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akalnya secara bijak, secara benar. Dengan memperhatikan alam yang luar biasa besarnya ini, kita bisa mengetahui dahsyatnya ilmu dan kekuasaan Allah. Di atas kita ada langit pertama. Yang langit pertama ini menurut penglihatan kita nggak ada ujungnya saking besarnya. Padahal ada ujungnya. Di atas langit pertama ini ada air. Ketebalan air setebal ketebalan langit pertama, dan ketebalan langit pertama setebal jarak langit dengan bumi. Bisa dibayangkan? Di atas langit pertama yang tebal setebal langit dan bumi ini ada air. Kedalaman airnya setebal langit dan bumi. Di atas air ada langit kedua. Tebalnya langit kedua sama dengan langit pertama. Di atas langit kedua ada air lagi, kedalamannya sama dengan ketebalan langit pertama dan kedua. Terus begitu sampai ke langit ketujuh. Bayangkan langit pertama saja bagi kita sudah nggak berujung, nggak berpangkal. Saking besarnya, ada 7 lapis langit di atas kita. Di atas langit ada air, di atas air ada kursi Allah, di atas kursi ada air, di atas air ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun kecuali Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy tersebut. Arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar dibanding seluruh makhluknya. Kita bisa lihat, kalau langit yang 7 dibanding kursi Allah itu ibarat 7 koin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Kursi Allah dibanding arsy Allah ibarat sebuah koin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Betapa besarnya arsy Allah, jauh lebih besar lagi daripada itu.
melihat dahsyatnya dan kompleksnya permasalahan alam jagat raya yang hebat dan dahsyat ini, tapi tetap berada dalam keteraturan yang sempurna dan berlangsung selama entah berapa juta tahun. Wallahu a'lam bishawab. Planet, bintang, bulan, matahari beredar pada orbitnya tanpa melenceng dengan jarak yang konstan dan tetap tanpa berubah selama jutaan tahun. Itu pasti ada yang ngatur, dan ngaturnya pasti ribet, complicated. Tapi Allah Maha sempurna mengatur, dan itu mudah bagi Allah. Wa ma massana min lughub, sedikit pun itu tidak melelahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini hadir perasaan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, dan kita Maha Rendah, Maha Hina, Maha Kecil. Tak layak kita durhaka kepada Dia. Muncul rasa takut kepada pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus alam jagat raya yang hebat ini suatu saat hancur. Proses kehancurannya sangat mengerikan. Bumi berguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Langit pun terbelah. Idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu bumi itu terbelah. Lautan kemudian meluap. Kemudian gunung-gunung semuanya meletus. Dan kengerian-kengerian lainnya yang luar biasa, yang tidak bisa untuk kita ungkapkan dengan kalimat sengeri apapun. Kengerian kiamat yang sebenarnya jauh lebih ngeri daripada apa yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Nah, maka hadir rasa takut. Ya, belum lagi setelah kematian kita dan kematian seluruh makhluk, kita masuk ke alam yang lain yang jauh berbeda dengan kita di dunia. Masuk ke alam barzah sampai kiamat. Dari alam barzah masuk ke alam akhirat. Kita dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak bersendal, tak berkaos kaki. Matahari amat sangat dekat. Kita terendam oleh keringat kita, ada yang sekaki, ada yang sepinggul, ada juga yang sampai ke setelinga, ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Begitu mengerikan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kita ditimbang, kita dibagi buku catatan, kita menyeberang syirat menuju surga, melewati neraka dengan amat sangat mengerikan. Semua kengerian itu dimaksudkan menghadirkan rasa takut yang amat kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kita menderita dalam kondisi seperti itu hanya karena waktu di dunianya kita lalai. Maka ketika takut menderita di akhirat, selama hidup kita di dunia, rasa takut itu akan menjadi pengerem dari hawa nafsu. Lalu kita sangat hati-hati berbicara dan melangkah. Jangan sampai langkah kita menjerumuskan kita kepada murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Kita tahan diri kita dari hawa nafsu. Kita hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berucap. Orang seperti inilah yang Allah janjikan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang-orang yang takut maqama rabbih. Maqama rabbih artinya waqtal qiyami amam Allah Azza wa Jalla. Takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat nanti. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah? Karena itulah dia menahan dirinya dari hawa nafsunya ketika di dunia. Dia nggak mau melanggar apa yang Allah larang. Dia nggak mau mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat menetap dia kelak. Jadi tujuan semuanya itu agar hadir rasa takut. Takut ini pengerem kita dari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasan. Dengan mengerem diri maka kita
akan Allah tempatkan di surga ma'wa yang abadi pada hari kiamat. Allahu a'lam. Demikian Ibu ya. Silakan lagi Fawaz. Silakan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari pendengar kita Abu Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ini saya membaca sebuah berita dari hasil munas sebuah organisasi masyarakat di negeri ini yang menyebutkan bahwa jangan menyebut kafir kepada non-muslim, sementara di Al-Quran, di hadis dan diketahui bahwa istilah kafir adalah istilah yang ada di dalam syariat Islam. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini agar kaum muslimin bisa memahami dengan benar dan tenang dalam menyikapi berita-berita seperti ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ikhwan azanillahu wa iyyakum. Sebagai muslim, pegangan kita Quran dan Sunnah. Apa yang dalam Quran dan Sunnah itu yang kita pegang, kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan. Seluruh ucapan orang, baik personal ataupun komunitas, organisasi atau apapun, yang isi ucapannya bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak perlu digubris. Tidak perlu menjadi bahan pemikiran bagi kita, ya. Seringkali orang ingin dianggap bijak oleh semua orang. Seringkali begitu. Karena itulah seringkali melakukan penghalusan istilah atau penghalusan bahasa agar tidak dianggap menyinggung orang lain. Dan itu menjadi kaidah pokok dalam diri mereka yang bertubrukan dengan kaidah Al-Quranul Karim. Pernah nggak kita mendengar, jangan sekali-kali mengatakan tidak kepada anak-anak. Itu mungkin psikologi pendidikan anak. Dari mana itu asalnya? Dari barat, dari orang kafir, dari orang-orang ateis. Adapun Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan, ya katakan tidak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang menasihatinya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu musyrik kepada Allah. Pakai kata-kata jangan. Itu metode Al-Quran, metode hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan metode Allah, metode Rasulullah sebaik-baik metode dalam hal apapun. Termasuk dalam bersosialisasi, dalam bergaul, dalam bermuamalah. Baik bermuamalah dengan sesama muslim ataupun bermuamalah dengan orang yang berbeda agama. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjelaskan. Termasuk istilah orang kafir. Allah menyuruh enggak kita mengatakan orang kafir? Ya, Allah menyatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Katakan olehmu, hei orang-orang kafir. Allah menyuruh kita, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi itu metode Quran, dan metode Quran sebaik-baik metode dan sebijak-bijak metode. Kebijakan sebuah sikap, sebuah ucapan itu diukur oleh kaidah dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran diyakini pasti bijak. Makanya ukuran sikap bijak, sikap adil, sikap apapun berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah menurut hadis, menurut kacamata umat Islam, bukan menurut selera semua manusia. Oleh karena itulah maka apabila Al-Quran menyebut kafir kepada orang-orang yang memang kafir, dalam Al-Quran banyak
dalam hadis juga banyak. Lalu ada orang, personal, komunitas, organisasi, partai atau apapun yang melarang jangan mengatakan kafir. Kita bilang kita lebih taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itulah hal yang terbijak, ya. Mungkin pertimbangan mereka adalah agar tidak ada pihak yang tersinggung. Kalau orang-orang yang di luar Islam disebut kafir, tersinggung loh. Ada yang begitu? Saya tersinggung disebut kafir. Saya iman kok kepada yang Maha Kuasa. Disangkanya kafir itu adalah yang ateis. Disangkanya kafir itu yang tidak beragama. Disangkanya kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada adanya pencipta. Disangkanya cuma sana sampai sana. Enggak. Orang-orang musyrik zaman dahulu percaya nggak kepada adanya Allah? Percaya. Orang musyrik zaman dahulu percaya nggak bahwa Allah pencipta langit dan bumi? Percaya. Orang-orang musyrik zaman dahulu menyembah nggak kepada Allah? Menyembah. Kenapa disebut kafir? Kenapa disebut musyrik? Sebab disebut musyrik, selain menyembah Allah, mereka juga menyembah yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Disebut kafir karena tidak mengakui kenabian Muhammad SAW, tidak mengimani Al-Quran yang diturunkan dan seterusnya. Tidak cukup percaya adanya Allah sebagai pencipta, enggak, untuk menjadi orang yang tidak kafir. Berdasarkan hal itulah maka sikap terbijak dalam hal apapun adalah sikap yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Tapi kalau toh menyinggung, itulah menyinggung orang yang layak disinggung adalah hal yang terbijak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan diukurkan bijak tidaknya suatu sikap oleh perasaan, oleh adat istiadat, oleh kultur, oleh budaya. Tapi ukurlah bijak tidaknya sebuah sikap oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang diajarkan Quran dan Sunnah pasti itu terbijak. Apa yang menyimpang dari hal itu dipastikan itu bukanlah sikap yang bijak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya dari pesan singkat kembali kami angkat dari pendengar dan pemirsa yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Ayah kami alhamdulillah sudah menyatakan diri untuk taubat dari perbuatan kesyirikan, namun kadang masih menganggap bahwa ramalan masa lalu, semisal ramalan Jayabaya, adalah perkara yang pas dengan keadaan dan kondisi saat ini. Ustaz, bagaimanakah hukum dari pernyataan taubat beliau? Kami merasa takut untuk menegur karena sikap kerasnya. Mohon nasihat bagaimana cara terbaik untuk bisa menyadarkan beliau. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Semoga ayahanda yang bertanya tadi meyakini ramalan itu karena ketidaktahuan tentang bahayanya ramalan. Sikap kita bagaimana? Pertama, mematahkan argumentasinya, memberikan penjelasan bahwa itu ramalan. Semua ramalan terlarang. Semua ramalan bertolak belakang dengan tauhid. Semua ramalan ada ancaman. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Man ata arrafan au kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya orang yang percaya kepada arraf. Arraf itu bahasa kita orang yang sok tahu. Berasal dari kata arafa. Arafa itu artinya apa? Mengetahui. Orang yang mengetahui disebut arif. Kalau orang yang dianggap serba tahu, menganggap diri serba tahu, arraf, itu peramal. Menganggap dirinya serba tahu, padahal tidak tahu. Ya, kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahina. Siapa orang yang datang kepada arraf, peramal atau dukun. Untuk zaman sekarang, untuk mengetahui ramalan tidak perlu melangkah ke dukun, cukup berbaring di kamar. Bisa mendapatkan ramalan apa tidak? Bisa. Buka HP, ini bukan memberikan petunjuk ya.
Tapi orang-orang sudah tahu, ya, masuk ke web-web tentang ramalan. Ada ramalan bintang, ya. Kalau umpamanya lahirnya bulan anu, bintangnya anu, minggu ini ramalannya begini, dan seterusnya. Tidak perlu untuk datang, cukup berbaring. Tapi kena dengan hadis ini. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada isinya, dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Sampaikan itu kepada beliau. Mungkin itu tidak tahu, mungkin karena ketidaktahuan. Kalau sudah tahu, argumentasinya sudah dipatahkan, semoga itu menjadi jalan hidayah. Dibukakannya pintu hati dia, kemudian Allah memberikan hidayah kepada dan berubah. Dan sejak saat itu tidak lagi percaya kepada ramalan. Adapun kalau ramalan yang tadi seolah-olah cocok dengan keadaan sekarang, itu ada beberapa poin yang cocok karena dicocok-cocokkan, tapi banyak poin yang tidak cocok. Lebih banyak tidak cocoknya daripada cocoknya. Cocoknya itu kebetulan cocok, bukan karena tepatnya ramalan tersebut. Andai ramalan tersebut benar tepat, tetap kita wajib mengingkarinya, tidak boleh untuk mempercayainya. Karena ramalan kadang benar. Nabi SAW menjelaskan para setan itu sering mencuri dengar berita dari langit. Karena apa yang terjadi besok lusa dibicarakan oleh para malaikat di langit, terdengar oleh setan dari kalangan bangsa jin. Lalu mereka itu saling memberitahukan kepada yang lain-lain. Maka dilempar oleh bola-bola api. Ada yang kena, ada yang lolos. Yang lolos ini kemudian datang ke dukun, membisikkan apa yang akan terjadi besok lusa begini. Lalu si dukun itu memberitahukan ramalan itu kepada orang-orang. Lalu kejadian, maka dianggap orang itu peramal yang tepat. Lalu orang pun berbondong-bondong bertanya dalam perkara ini yang dia sendiri nggak tahu. Pas kebetulan kemarin dibisiki oleh setan dalam kasus lolosnya si setan itu dari lemparan api dari langit, ya. Tapi dalam hal yang ditanyakan oleh orang-orang kebanyakan tidak tahu, tapi orang-orang terjerat, ya. Kadang ada benarnya, ya kadang. Tapi satu yang benar, ribuan yang dustanya, ya. Berdasarkan hal itu maka tidak boleh kita mempercayai ramalan dan sampaikan itu kepada beliau. Semoga Allah memberikan hidayah sehingga berhenti dari pemahaman yang keliru ini. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.